Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dusana Soro Minang TV Sadonyo, malam hari ko seperti apa yang telah kami sampaikan, kita masuk kepada satu program yang baru, Bu Dokter ya. Iya. Insya Allah program ini akan kita fikkan di setiap Sabtu Malam. ya, setiap Sabtu malam di jam yang kita maksudkan seperti jam 19.30 sampai selesai. Dusana Soro Minang TV Sadonyo, kami pertama minta maaf kepada Dusana Sadonyo karena ada kesalahan-kesalahan teknis di awal live streaming kita dalam program kita yang baru. Tapi insya Allah mudah-mudahan 1 jam ke depan kita akan tetap dengan Ibu Dr. Ririn seperti flyer yang telah kami sampaikan dengan sebuah tema yaitu tentang hipertensi. Oke, Dusana Soro Minang TV, apapun namanya, kami tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dusana semua tetap dalam keadaan sehat. Amin. Dusana tetap berbahagia bersama keluarga dan menikmati waktu libur akhir pekan yang berkualitas bersama keluarga itu sendiri. Ikutin Ngobrol Pintar Soro Minang Sehat bersama Dr. Ririn dalam edisi pertama dengan judul hipertensi. Suwaro Minang TV, Suwaro Urang Awak. Bu Dokter, cerita kita kan tentang hipertensi. Ya. Saya ingin tahu kondisi saya dulu. Oke, siap. Saya meyakini saya hipertensi gitu. Jadi Ya, biar oke. nanti kita lihat, biar nanti klop antara yang tema kita dengan kondisi saya gitu Oke, ya. oke, Gak siap, apa-apa. siap. Coba dicek. Oke, di sana kita cek tensi host dulu. Biasanya host kalau tensinya naik, Pak Rizal, itu ada yang nggak piti tuh. Akhir bulan tuh. Mudah-mudahan, ya, di sana. Mudah-mudahan kalau seandainya kurang baik, Ibu diam-diam aja ya. Saya harus jujur. Harus apapun jujur ya. Hasilnya harus saya jujur ya. sampaikan karena ini Oke. live. Ya, live. Oke, Dusana Soro Minang TV, silakan memberikan komentar, boleh dalam bentuk bahasa Minang. Kebetulan dokter kita adalah dari Surabaya, Bu Dokter ya. Ya, saya Surabaya. Jadi Surabaya. Jadi kita hari ini agak sedikit full berbahasa Indonesia. Nanti Ibu Dokter pulang aja dia nanti. Kalau bahasa Inggris jelas pula ya Bu Dokter ya. Ya. Jadi kita meriksa Bang Syafril ini dengan tensimeter yang jenis aneroid. Tensimeter Ya. itu ada 3 macam. Ya. Ada 3 macam, ada tensimeter aneroid seperti ini, ada tensimeter air raksa yang biasanya dalam bentuk terlipat. Betul, kemudian lipat dibuka, itu ya. ada Ya. air raksanya Itu naik yang turun model gitu. zaman dulu kayak itu banyak Itu tuh. yang paling Ya. pertama ada. Betul. Terus kemudian yang biasa dipakai orang di mana-mana, yang bisa dipakai orang awam di mana-mana itu tensimeter digital. Digital ya. Tensimeter di antara ketiga itu tensimeter digital termasuk yang kurang akurat, kurang bisa dijadikan andalan gitu, karena sangat tergantung dengan kondisi baterai. Kalau Ya. baterainya sudah lama dipakai atau kualitas alatnya kurang bagus, terus berapa banyak orang yang ditensi pada hari itu gitu, misalnya untuk pemakaian massal gitu biasanya kurang akurat. Oh, Gitu. mempengaruhi ya. Iya, pengaruh. Lebih baik pakai yang aneroid. Betul. Kalau yang air raksa sekarang sudah dilarang ya, sudah nggak boleh dipakai gitu, karena air raksa itu kan logam berat. Sudah langka ya. Logam berat, jadi Iya. bisa menimbulkan gangguan gitu. Iya, Jadi iya, sudah nggak diproduksi lagi. Bismillah, mudah-mudahan nggak tinggi ya, Bang. Dusana Soro Minang TV, mudah-mudahan host nggak tinggi. Kalau host tinggi, apalagi pimbret ya nanti. Jangan tinggi karena saya yang Nancy nih, Bang. 220 220 per 120. per 120. Subhanallah. Menjulang tinggi. Menjulang tinggi ke angkasa ya. Nggak ada rasa. Ya, mungkin itu bagian dari pertanyaan nanti setelah Bu Dokter jelaskan ya. Secara prinsip saya biasa aja gitu. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa apa-apa. Oke. Yang menjadi masalah itu yang ini aja nih, dompet aja di belakang. Kalau tensi selama ini kondisi masih oke-oke aja gitu. Oke, Dusana Soro Minang TV, ada case yang cukup menarik.
saya yakin dan percaya orang seumuran Dunsana Soro Minang TV yang sudah di atas 40 ya Bu Dokter ya. Saya masih 17. Yang sudah di atas 40 seperti host, Pak Pimret, Pak Donald ya kan. Itu saya yakin hipertensi atau apa namanya ukuran darah itu apakah itu naik atau turun. Nah, itu nanti kita sudah sangat mudah atau sudah sangat dimungkinkan dialami oleh orang-orang seumuran kita gitu. Nah, untuk itu Dunsana Soro Minang TV kita dengarkan langsung kepada dalam live streaming kita tentang tema pertama kita hipertensi bersama Dr. Ririn. Kepada Ibu Dokter kami persilakan waktunya untuk menjelaskan kepada Dunsana semua tentang masalah hipertensi ini. Bu Dokter silakan. Boleh ngopi dulu nggak? Oh iya. Tapi sebelum saya ngopi, ini nggak pengaruh ke tensi ya? Tenang, ada saya. Tenang ya, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jahe kopi. Enak ya. Oh enak, itu bahasa Indonesianya enak tuh. Oke. Enak beneran ya? Ya, alhamdulillah, makasih banyak Bu Dokter. Oke, kita bincang tentang hipertensi, ngobrol pintar tentang hipertensi. Jadi, kenapa saya pilih tema hipertensi? Karena banyak riset yang membuktikan bahwa hipertensi ini penyakit yang sangat banyak diderita oleh manusia zaman sekarang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Riskesdas, riset kesehatan dasar milik Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menunjukkan bahwa 34,1% penduduk Indonesia itu menderita darah tinggi, menderita hipertensi. Itu tahun 2018 ya. Iya, yang kemungkinan tahun-tahun makin ke sini pasti makin banyak gitu ya. Seiring dengan persoalan-persoalan keluarga, persoalan ekonomi. Nanti kita bicara betul ya, faktor-faktor X-nya ya. Faktor X-nya. Ya. Kemudian WHO sendiri memprediksi dengan perhitungan yang pasti akurat, itu mereka punya perhitungan sendiri berdasar angka-angka yang lalu, diperkirakan tahun 2025 seluruh dunia 29%-nya, 20% dari populasi dewasa seluruh dunia itu akan menderita hipertensi. 3 tahun lagi tuh, 2025. Gitu. Jadi sangat banyak. Di sekitar kita mungkin kita bisa melihat kakek kita darah tinggi, tante kita darah tinggi, pasangan kita darah tinggi, kita mungkin darahnya juga mulai meninggi gitu. Benar. Sangat banyak. Boleh dibilang 1 dari 3 orang menderita hipertensi pada zaman sekarang. Jadi yang dimaksud hipertensi itu apa? Ya, itu yang penting dulu. Ya, orang banyak yang nggak tahu, cuma bilang tekanan darah tinggi, benar, hipertensi. Tapi hipertensi itu apa? Untuk tahu hipertensi kita harus tahu dulu tensi yang dimaksud tekanan darah itu apa gitu ya. Jadi darah itu dipompa oleh jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah lubdup itu ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa itu mengalir melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh, ke kuping, ke kaki, ke seluruh tubuh, ke bagian darah. Tekanan akibat darah yang mengalir di dinding arteri itulah yang disebut tekanan darah. Jadi tekanan akibat darah mengalir, terpompa dari jantung ke seluruh tubuh itu yang disebut tekanan darah. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh? Iya. Itu tekanan darah? Iya. Alirannya itu, tekanan di pembuluhnya itu yang disebut tekanan darah gitu. Tekanan darah itu normalnya, angka normalnya adalah berkisar di 120 untuk tekanan sistoliknya dan 80 di tekanan diastoliknya gitu ya. Tekanan sistolik itu artinya tekanan pada saat jantung berkontraksi, jantung kan berkontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi gitu ya. Tekanan sistolik itu tekanan ketika jantung berkontraksi dan diastolik itu ketika jantung berelaksasi. Itu yang diukur melalui alat spektrometer. Alat seperti yang tadi ya. Seperti ini gitu. Nah, tekanan darah normal tadi sudah saya sampaikan antara 120 sampai diastoliknya per 80. Kemudian kalau di bawah itu, di bawah 120, di bawah 90, di bawah 90 untuk sistoliknya dan di bawah 60 untuk diastoliknya itu termasuk
tensi atau tekanan darah rendah. Di bawah 90/60. Di atas 100 Hipo ya? hipo, iya. Kalau di atas 120, Di atas 120, ya. di atas 120 untuk sistoliknya, Ya. dan di atas 80 untuk diastoliknya, itu Ya. masih termasuk pra, itu hipertensi atau belum masuk ke hipertensi, masih menjelang atau menunjukkan gejala hipertensi. Sudah ada tanda-tanda. Sudah ada tanda-tanda hipertensi, Ya. yaitu di bawah 100, antara 120 sampai 140 ya, Ya. sistoliknya, dan antara 80 sampai 90 diastoliknya. Berarti itu yang tingkat 1 gitu ya? Belum, itu belum tingkat 1. Oh, belum ya? Belum, itu masih menjelang, Betul, menjelang betul, hipertensi, betul. Ya, pre-hipertensi gitu. Hmm. Di atas 140/90 itulah yang masuk kategori hipertensi. Di atas 140 100 per ya, per 90 ya. itu termasuk hipertensi. Ada hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan yang fatal atau yang parah itu krisis hipertensi. Itu kalau Krisis kita, hipertensi. ya itu kalau kita bicara klasifikasinya gitu ya. Ya. Dari hipotensi, normotensi, hipertensi prahipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, krisis hipertensi. Kalau dilihat urutannya begitu. Ya. Sebentar Bu Dokter. Tadi Bu Dokter kan periksa saya. Heeh. 220 per 120. Iya. Saya masuk kategori mana? Bapak kalau 220 per 120 itu dari angkanya termasuk krisis hipertensi. Krisis. Ya, tapi krisis hipertensi itu ada dua macam. Krisis hipertensi emergensi dan krisis hipertensi urgent. Kalau krisis hipertensi emergensi, tekanan darahnya, tensinya tuh lebih dari 180 per 120. Ya, Lebih ya? betul, lebih. Betul ya? Ya. 180 per 120, tapi sudah plus tanda-tanda atau gejala-gejala komplikasi ke organ. Iya, iya, Misalnya disertai gagal ginjal, Ya, ya. misalnya disertai eklamsi atau kejang, dan lain-lain. Pokoknya Ya. udah ada tanda-tanda. Banyak penyakit-penyakit penyerta. Ya, udah ada tanda-tanda kerusakan Ya. organ gitu. Kalau krisis hipertensi yang urgent, dia di atas 180 per 120, tapi belum disertai tanda-tanda gangguan ke organ. Gangguan. Ya, tapi itu namanya krisis, itu ya apapun yang namanya krisis itu pasti sesuatu yang nggak baik, gitu loh. Oke. Sesuatu yang harus diatasi dengan segera. Ya. Itu kalau dari segi klasifikasi. Oke, lanjut Bu Dokter. Oke, terus gimana kita bisa tahu kita ini hipertensi apa enggak? Gitu Ya, betul. Oke, tentu dengan melakukan pemeriksaan secara rutin tekanan darah. Secara rutin, karena kadang-kadang bulan ini kita normal, bulan depan kita udah nggak normal. Benar. Sedangkan yang disebut dengan hipertensi itu adalah, hipertensi ya, hipertensi itu adalah tekanan darah 140 per 90 yang permanen, yang segitu terus gitu loh. Segitu terus atau naik, lebih naik gitu. Kalau cuman malam ini aja yang 140 per 140 per 90, besok pagi normal, besok siang normal, enggak, itu bukan termasuk hipertensi, bukan. Tapi pagi ini 140, besok diulang masih 140, besok malam diulang masih segitu. Bahkan naik 5 menit lagi ya, 5 menit lagi diulang masih segitu, itu hipertensi. Kalau masih 140 per 90, 5 menit lagi kita ulang sudah turun, itu bukan hipertensi gitu. Jadi yang dimaksud hipertensi tekanan darah yang segitu tadi, tapi permanen. Permanen, ya. Dan ada juga begini, ada yang namanya sindrom jas putih. Jadi ketika pasien datang berkunjung ke dokter, karena melihat jas putih itu dia sudah timbul pikiran yang macam-macam. Di rumah dia tensinya normal. Begitu sampai di depan dokter tensinya udah naik gitu kan, udah jadi hipertensi gitu, karena udah takut duluan gitu. Ada sindrom jas putih namanya, Walcott syndrome. Ada itu Bang. Kalau dibalik gimana Bu Dokter? Gimana tuh? Di rumah tensinya tinggi, tapi kena sugesti terhadap seorang dokter, sampai depan dokter bagus tensinya. Gimana Noel? Satu bisa, saya sering banget gitu. Betul ya? Pasien saya sering banget gitu. Termasuk sindrom jas putih? itu sindrom jas putih juga. Iya. Saya sering kayak gitu. Pasien datang ke tempat saya dari rumah udah sampai digotong-gotong gitu. Baru ngobrol sama saya, baru duduk aja dia udah ngerasa enakan. Iya. Belum saya apa-apain, baru gitu ya? ngobrol aja. Dia udah duduk, saya nggak usah berobat, dia udah sembuh katanya gitu. Ngobrol aja udah sembuh. Itu sering banget kayak gitu. Iya. Apa tadi sampai mana tadi Bang? Sampai apa namanya ukuran-ukuran hipertensi tadi. Iya. Ini betul. Gejala. Sekarang kenapa sih hipertensi ini berbahaya? Ya. Apakah kalau tekanan darahnya
140 per 90, 150 itu sebetulnya kenapa itu jadi berbahaya gitu. Karena gini, pembuluh darah kita itu seperti selang yang panjang. Betul. Dari jantung gede, tapi makin ke ujung Makin kaki, ke kecil. ujung kuping makin kecil sampai halus sekali, tapi bentuknya sama, elastis, kemudian lunak ya. Kemudian di dalamnya tuh ada lapisan otot yang sangat tipis sekali. Pembuluh darah itu tuh ada ototnya sangat tipis, makanya dia bisa berkontraksi ya, sangat tipis lapisan ototnya. Nah, pada orang yang mengalami tekanan darah tinggi, aliran darah dari jantung itu kenceng banget, melebihi dari normal. Tekanan darah tinggi kan aliran darahnya kenceng, kenceng muncrat gitu ya, kenceng gitu. Maka aliran darah yang kencang ini bisa mengikis lapisan dalam pembuluh darah itu. Pembuluh darah seperti selang, bayangkan selang, kemudian ada air yang kencang banget, lapisan lunak di dalamnya itu bisa terkikis, terkikis, sehingga pembuluh darah yang harusnya elastis, ketika bertemu otot yang ini dia ikut berbelok, ketika bertemu tulang yang begini dia ikut melengkung, mengikut gitu melunak gitu elastis, kan, elastis gitu, fleksibel ya. Ketika lapisan dinding pembuluh darah itu banyak yang terkikis oleh aliran darah karena yang terlalu kuat tadi ya, maka elastisitas pembuluh darah ini hilang, sehingga pembuluh darah menjadi rigid, menjadi kehilangan elastisitasnya. Itu masalah pertama. Masalah pertama yang terjadi pada hipertensi itu yang mengakibatkan karena aliran darahnya nggak lancar, pembuluh darahnya nggak fleksibel, terkena benturan, terkena belokan apa, dia nggak ikut membelok, sehingga terbuntu gitu ya. Terbuntu itu bisa berakibat macam-macam ke organ. Ya, benar. Bisa berakibat macam-macam ke organ. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kikisan itu tadi, kikisan dinding itu bisa mengumpul bersama. Selain kikisan itu di dinding pembuluh darah itu, pada orang yang menderita hiperkolesterolemia misalnya, itu di dindingnya itu juga ada lapisan kolesterol. Dinding pembuluh darah yang panjang itu ada gumpalan-gumpalan kolesterol itu, ya sudahlah alirannya kencang, tersumbat oleh lapisan kolesterol di dalamnya, dindingnya sendiri sudah rigid, sudah enggak fleksibel. Nah, itu kikisan-kikisan itu tadi bisa menjadi trombus, menjadi gumpalan yang menyumpal pembuluh darah. Penyempitan jadinya. Penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Itu masalah kedua. Ya. Masalah ketiga, target organ yang bakal rusak akibat hipertensi ini adalah organ-organ yang sangat vital. Otak yang paling penting ya. Otak itu adalah pusat kontrol, pusat kendali segala fungsi tubuh. Fungsi pernafasan, fungsi bicara, fungsi motorik, fungsi segalanya tuh otak yang mengatur gitu ya. Ada bagian-bagian otak tertentu yang mengatur segalanya. Ketika darah ini nggak maksimal mencapai ke otak, baik karena faktor yang pertama tadi, elastisitasnya kah, atau ada sumbatan, atau terhimpit oleh lemak dari luar, macam-macam itu sehingga darah tidak maksimal mencapai ke otak, itu yang paling berat ya. Otak bisa kekurangan oksigen, otak bisa terganggu fungsinya. Padahal fungsi otak tadi adalah sebagai kontrol, sebagai pengendali segala fungsi tubuh gitu. Itu yang paling berat. Kemudian target organ yang kedua adalah jantung. Jantung itu untuk bisa terus bekerja dengan sehat, memompa darah, jantung itu juga harus diberi nutrisi yang bagus gitu kan. Pembuluh darah yang mengalir ke jantung, memberi makan, memberi oksigen, memberi nutrisi ke jantung itu harus bagus. Ketika pembuluh darah yang mengaliri jantung itu mengalami gangguan sehingga jantung nggak bisa bekerja dengan bagus, ini bisa berakibat penyakit jantung koroner, bisa berakibat serangan jantung, bisa berakibat kematian mendadak dan segalanya. Banyak sekali hal-hal vital yang terganggu akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Target organnya adalah otak, sama jantung, ginjal, mata. Kebutaan itu seringkali juga karena rusaknya pembuluh darah mata karena tekanan darah tinggi, gitu. Jadi itu kenapa itu tadi kematian akibat hipertensi itu paling tinggi nomor 1 sedunia. Komplikasinya banyak, ke otak, ke ginjal, ke jantung, ke mata, dan semuanya serius dan semuanya berat, gitu. Apalagi nih? Sebelum Bu Dokter melanjutkan yang lain, kita coba dulu melihat komentar-komentar dari Dunsana Soro Minang TV ya, Bu Dokter ya. Sebentar izin ya. Dunsana Soro Minang TV sebenarnya di satu sisi cukup mengerikan
apa yang beliau sampaikan, tapi paling tidak apa yang beliau sampaikan tadi itu memberikan sebuah edukasi kepada kita supaya kita jangan sampai kepada titik yang beliau sebutkan dampak daripada hipertensi tadi. Nah, oke, di sana kita coba mencari Bu Dokter ya, sebentar Bu Dokter ya. Boleh. Kita lihat komentar-komentar. Oke. Ada yang komen? Ada. Itu pakai kacamata host lo. Kok dokter go Pak Pimret? Terus ganteng pasti. Oh, Donald bin Rajab, kenali bahaya hipertensi, benar. Pak, ya betul. Mandoi, Bekasi hadir, terima kasih banyak. Mandoi, Siliometri, OTW, terima kasih. Terus, nah, Ratna Oli, Mbak Ratna. Bu Dokter keren, mau nanya apa hal yang paling mudah untuk mengendalikan hipertensi agar tidak overload? Siap. Ya, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya Bu Dokter karena memang ada pertanyaan yang dari Bu Ratna, saya pikir nggak apa-apa kita lanjut jawab aja langsung supaya jangan lupa nanti hilang komen-komen ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa hal yang paling mudah untuk mengendalikan hipertensi agar tidak overload? Nggak bisa, itu harus ntar sebentar habis ini. Oke. Oke. Terima kasih Dursana semuanya. Jika ingin ada pertanyaan lagi, silakan diberikan pertanyaan dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Silakan seperti biasa kami tetap Suara Minang TV minta like, subscribe dan komen untuk setiap siaran-siaran yang kita lakukan di setiap program. Khusus di program hari ini tentang hipertensi bersama Dr. Ririn. Lanjut Bu. Oke, Mbak Ratna sabar ya. Mbak Ya. Ratna sabar, bentar lagi kita bahas ke situ. Ya. Sekarang kenapa hipertensi ini juga berbahaya? Karena sering tanpa gejala. Hipertensi ini sering tanpa gejala gitu ya. Sehingga di kedokteran hipertensi ini sering disebut sebagai the silent killer, pembunuh yang silent gitu. Silent, nggak ada suaranya gitu kan, the silent. Nanti tiba-tiba tiba-tiba blek gitu aja. Ya gitu, karena orang yang secara kronis perlahan-lahan hipertensi itu dia nggak akan merasakan perubahan apapun. Pertama ketika umur 40-an dia 140, 150 pelan-pelan naik, nggak ada kerasa. Ya. Beda sama orang yang biasanya normal, kemudian meninggi dari 120 tiba-tiba karena suatu keadaan jadi 180 pasti kepalanya pusing berat. Betul. Tapi kalau yang biasanya naik perlahan-lahan gitu tuh nggak dirasakan. Tidak dirasakan ya. Tidak dirasakan dan tidak ada gejala sampai kemudian timbul kerusakan organ. Seperti stroke, seperti tadi saya bilang penyakit jantung koroner, gagal ginjal, termasuk kebutaan karena mata gitu kan, gagal ginjal, gagal jantung, nah itu baru terasa gitu kan. Sudden death itu juga penyakit akibat sudden death itu kematian mendadak ya. Itu juga penyakit akibat hipertensi itu sendiri yang tidak diketahui, yang tanpa gejala gitu kan, tiba-tiba meninggal gitu. Bu Dokter bikin saya cemas saja nih. Enggak, jangan cemas karena cemas juga bisa menambah. Iya, menambah cepat ya. Tensi naik. Apa aja sih gejala hipertensi? Nah, itu yang penting. Sering tanpa gejala. Ya. Yang kemudian kalau gejala yang paling umum paling sering dikeluhkan itu kaku di kaki atau berat di benar tengkuk. Kaku atau berat di tengkuk gitu ya. Sakit kepala, jelas sakit kepala. Kemudian gelisah, jantung berdebar-debar, kemudian pusing, penglihatan kabur. Kalau penglihatan kabur kita harus waspada karena kemungkinan ada komplikasi ke mata ya. Penglihatan kabur, kemudian kadang ada nyeri dada, badan cepat capek, cepat lelah, itu bisa menjadi gejala hipertensi yang sering diabaikan gitu, betul. Ringan kan cuman sakit kepala dibawa istirahat aja, rasanya kok capek ya, badan gampang capek, dibawa istirahat aja. Jadi sering diabaikan. Tapi harus kita waspadai kemungkinan hipertensi berat itu kalau sudah timbul mimisan keluar darah dari hidung gitu ya, tekanan darah tinggi disertai mimisan, kemudian telinga berdenging gitu, pernah ya ngerasa telinga berdenging gitu, kemudian mual dan muntah,
apalagi mual dan muntahnya misalnya nyemprot gitu, nyembur gitu. Ada mual yang enggak, yang elek gitu Iya. aja. Ada yang sampai nyemprot, itu kita harus waspada komplikasi ke otak. Kemudian urin yang berdarah, Ya, urin yang betul. berdarah itu juga merupakan tanda gejala hipertensi berat yang serius. Kemudian tremor, kemudian kejang, itu tanda-tanda yang berat. Kalau sudah timbul yang berat biasanya baru berobat. Kalau masih cuma sekedar sakit kepala, tengkuk kaku, atau kelelahan atau gampang capek, itu biasanya orang masih nggak aware gitu. Ya, dianggap biasa sedikit lah, segala macam gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Ya, lanjut. Sesak nafas itu juga tanda hipertensi ya. Sekarang kita bicara orang-orang siapa aja yang bisa muncul hipertensi. Jadi dari sekian banyak penderita hipertensi di dunia ini bisa kita bagi menjadi dua golongan, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi Primer ya? Ya. Hipertensi primer itu hipertensi, disebut juga hipertensi esensial atau hipertensi idiopatik. Dia adalah 95% nih, 95% dari semua pengidap hipertensi adalah hipertensi primer. Berarti keturunan? Nggak Belum hanya ya? keturunan, tidak hanya keturunan. Oh. Tidak hanya keturunan. Sedangkan hipertensi sekunder, Ya. hipertensi sekunder itu 5% pengidapnya. Dari 100% pengidap hipertensi, Bang, 95%-nya adalah primer, 5%-nya adalah sekunder. sekunder. Oke. Yang sekunder ini kenapa sedikit? Ini adalah hipertensi yang diakibatkan oleh penyakit lain. Oh. Ada penyakit dasarnya dulu, ada penyakit jantungnya dulu, kemudian jadi hipertensi. Bukan hipertensinya dulu, Ya, baru penyakit jantung ya. Betul. Oke. Ada benar. penyakit pembawanya, ada penyakit penyebabnya, ada gangguan persyarafan yang mengakibatkan terjadinya hipertensi. Ya. Itu. Jadi ada penyakit penyebabnya dulu, Benar. baru timbul hipertensi, itu hipertensi sekunder. Ya. Sedangkan hipertensi primer itu hipertensi yang disebabkan pertama oleh karena faktor keluarga, faktor Ya. keturunan. Oh, yang tadi itu Faktor ya. keturunan, iya. Ya itu ya. Oke. Kemudian pertama karena keturunan, kedua karena gaya hidup, ketiga karena pola makan. Keempat- Ini nih yang Apa? ya ini nih yang perlu harus kita apakan kan, kita Ya, tahu kan. karena sangat banyak ya, Betul. karena 95% adalah pengidap ini. Yang pertama karena keturunan, kalau kedua orang tuanya atau salah satu dari orang punya pengidap hipertensi, maka anak-anaknya cenderung akan mudah terkena hipertensi kalau tidak dari sejak dini memperbaiki pola hidup dan gaya hidupnya gitu betul, ya. Betul. Yang kedua gaya hidup orang zaman now lah, Bang. Orang zaman now itu kan kayak kita gini nih kan, olahraga males, Iya. senengnya mager, duduk aja main HP, betul. gitu kan. Kemudian makan nggak kontrol apa aja, makan yuk makan gitu. Terus istirahat nggak pernah, ya pokoknya kalau udah selesai semuanya baru istirahat, gitu. Ya. Tidak menjadi prioritas gitu kan. Padahal istirahat ini penting banget gitu kan. Kemudian alkohol, kemudian rokok. Rokok. Ya, rokok, Iya. kemudian obesitas atau kegemukan dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang mengakibatkan terjadinya hipertensi primer ya. Pola makan juga, pola makan kita suka makanan instan, makanan junk food, makanan yang rendah serat, kurang sayur, kurang buah, itu adalah Ya. penyebab terjadinya hipertensi primer. Gitu. Jadi ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Kalau kita perhatikan dari gejalanya, hipertensi yang primer ini yang sering terjadi kayak sama abang itu, Betul. perlahan-lahan, 140 dibiarin, 150 dibiarin, 160 Sampai dibiarin, 200 tadi ya. sampai 200 enggak terasa, Nggak terasa apa-apa. Memang enggak terasa karena ya. pelan-pelan dan diabaikan, Ya. gitu ya. Nanti baru terasa kalau sudah terjadi komplikasi ke organ. Mudah-mudahan enggak. Amin, Mudah-mudahan amin, enggak. amin. Tidak disadari bertahun-tahun. Ya. Beda sama hipertensi sekunder. Yang sekunder. Kalau hipertensi sekunder tadi disebabkan oleh penyakit-penyakit lain, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit ginjal, gangguan pada kelenjar tiroid, kemudian tumor-tumor adrenal, Ya. diabetes, narkoba, obat-obatan, obat KB, obat segala macam, itu banyak yang bisa mengakibatkan hipertensi. Hipertensi yang bukan primer ya, hipertensi yang sekunder. Itu biasanya terjadi mendadak, tiba-tiba tinggi, lebih tinggi dari yang primer. Primer itu biasanya nggak terlalu, tapi pelan-pelan dia, bertahap ya. Gitu. Itu kalau dari pembagian daripada hipertensi. Ya. Faktor resikonya, Ya. siapa aja orang-orang yang bisa menderita hipertensi, faktor resikonya ada dua macam.
faktor resiko yang tidak bisa diubah. Setiap orang kalau sudah punya faktor resiko ini, mau nggak mau dia harus sabar dan sadar gitu bahwa dia punya potensi untuk menderita hipertensi. Apa aja? Misalnya dia punya keturunan hipertensi. Ini Ya. faktor resiko yang nggak bisa diubah. Kita nggak Ya, bisa betul, mengubah orang tua betul, kita. betul, ya betul, kan? betul. Satu itu. Kemudian umur ini juga faktor resiko yang nggak bisa diubah. Ya. Makin lansia, makin menua, Ya. maka pembuluh darah ini juga akan kurang elastisitasnya, Benar, akan benar, berkurang. benar. Ya. Jantung juga nggak sebagus dulu lagi Ya. gitu kan. Jadi potensi untuk naik. Kemudian ras itu katanya ras Afrika lebih cenderung untuk mudah menderita hipertensi daripada ras Asia gitu. Genetik juga perempuan lebih mudah, Bang. Perempuan lebih mudah kena hipertensi. Jadi itu nggak bisa dirubah. Keturunan, jenis kelamin, genetik dan etnis. Nah, itu nggak bisa dirubah. Tapi ada faktor-faktor resiko yang bisa kita rubah, kita modifikasi supaya kita nggak kena. Kebiasaan merokok, berhentilah gitu ya. Nggak sama sekali nggak ada untungnya merokok itu ya kan. Nggak ada Kameraman untungnya merokok. pura-pura nggak dengar dia, Bu Dokter. Merokok padahal. Kemudian diet yang rendah serat, kebiasaan terus mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah serat, kurang buah, kurang sayur, itu adalah bisa dirubah. Kita bisa mulai Ya, membiasakan benar-benar. diri mengkonsumsi Dengan pola yang baru ya. lebih sehat gitu Ya. kan. Dislipidemia itu ketidakseimbangan atau ketidakbagusan kadar lemak dalam darah, hiperkolesterol dan sebagainya, itu bisa kita ubah dari awal. Kalau kita dislipidemia, dislipidemia, ya, betul. jadi kadar lemak dalam darah yang tinggi gitu ya, kolesterol yang tinggi, itu kan bisa kita rubah jauh-jauh hari. Apalagi kalau kita sudah sadar kita punya faktor resiko, Ya. gitu ya, faktor resiko yang tidak bisa dirubah tadi. Konsumsi garam yang berlebih, suka makan makanan asin, termasuk saya nih suka makan makanan Iya, asin. Bu Dokter kalau di bawah lauk apa namanya? Ikan ya. Gak apa-apa tapi kan saya sampai sekarang saya belum pernah tinggi. Oh gitu ya. Belum pernah tinggi. Ya. Kemudian kurang aktivitas fisik seperti tadi saya bilang. Berarti olahraga ya. Mulai olahraga. Oh, ya, betul. Kemudian mengelola stres, nggak usah gampang stres gitu. Kemudian berat badan yang berlebih itu bisa dikelola supaya lebih turun, lebih ideal. Ya. Berapa nih berat badan? Konsumsi alkohol saya yakin enggak lah. Enggak lah, insya Allah mudah-mudahan. Itu faktor-faktor Ya, resiko. benar. Cara menurunkannya itu tadi, kurangi berat badan. Oke, Bu Dokter, sebentar. Sebelum kita masuk kepada cara menurunkan darah tinggi, kita coba lihat lagi komentar daripada pemirsa. Pertanyaan Ibu Ratna tadi udah terjawab ya, belum ya? Apa tadi? Pertanyaan Bu Ratna, apa hal yang paling mudah untuk mengendalikan udah ya, Udah kan? hipertensi agar tidak overload ya? Ya. Nah, Pak Rizaldi Chan, Pak Rizaldi sudah dibuatkan resume sama Pak Rizaldi nih. Gejala hipertensi, sering capek, sering sakit kepala, telinga berdenging. Kalau saya telinga berdenging itu kalau orang jual putu lewat depan rumah. Oh iya. Itu berdenging berjamaah. Iya. Mual, muntah, benar. Pak Rizaldi, terima kasih banyak. Nah, Ibu Regina, Bu Dokter mau tanya tensi 140 sampai 150. Apa termasuk hipertensi? Sementara tidak sakit kepala, tidak sakit tengkuk, dan biasa-biasa saja. Seperti yang saya alamin itulah Bu Langsung Dokter. ya? Ya, langsung aja, betul. Oke, Bu. Ya. Ibu siapa? Ibu Regina Kasna. Ibu Regina Kasna, terima Ya. kasih pertanyaannya. Ya, kalau 140, 150 dan itu terus menerus. Hari ini 140, besok malam 140, besok pagi 5 menit lagi, 10 menit lagi diulang masih berkisar segitu, itu termasuk hipertensi. Walaupun tanpa gejala. Pertamanya tanpa gejala, makin lama makin tinggi, tidak dirasakan dan nanti tiba-tiba akan terjadi komplikasi ke organ gitu. Jadi benar harus Ibu mulai Regina. waspada kalau sudah 140/90 dan segitu terus gitu. Harus Oke. mulai waspada. Berarti itu sudah termasuk hipertensi yang sudah wajib diwaspadai. Harus dikelola. Harus dikelola ya. Baik yang tadi Bu Dokter sampaikan ya, masalah makan dan segala macam ya. Waduh. Pak Pimret, di bawah siapa nih Pak Pimret? Oh, Sriza Betri. Betul sekali, rokok ini memang no rokok, benar.
Salahin Donald. Oke, Bu Dokter, coba lanjut. Dusana Soro Minang TV sadonya, silakan bertanya tentang tentang persoalan hipertensi, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan hipertensi tersebut kepada Dusana yang ada di rumah. Silakan Bu Dokter, dilanjut. Oke. Cara menurunkan. Cara menurunkan tentu dengan cara mengelola faktor-faktor resiko yang tadi. Yang tadi pertama tadi ya, Kita sudah sadar bahwa kita keturunan hipertensi, orang tua kita meninggal karena serangan jantung misalnya, orang tua kita atau abang kita, kakak kita meninggal karena stroke misalnya, kita terbiasa tensinya di atas 140 walaupun tanpa gejala, kita harus siap mengelola. Kalau kita kepengen jantung dan pembuluh darah kita sehat gitu ya. Gimana caranya itu tadi, faktor-faktor resiko tadi. Kalau misalnya punya kebiasaan merokok, berhenti merokok sekarang juga. Berhenti merokok sebelum merokok menghentikan Anda. Wah, itu. Berhenti merokok sebelum merokok menghentikan Anda gitu. Iya, tapi kalau ngomong sama para perokok itu percuma kayaknya. Nggak bisa didengar itu. Itu hanya keajaiban yang bisa menyadarkan gitu ya. Kemudian kalau punya kebiasaan mager, setiap hari pulang kerja cuma tiduran aja, main HP, nonton TV. Bi, bikinin ini, Bi, bikinin itu Mbak, bikinin ini Bi, Mbak. Semuanya perintah anak, semuanya perintah pembantu, perintah asisten, nggak mau kerja sendiri, nggak mau bergerak sendiri. Nah itu alamat itu pertanda bahwa kita kurang gerak itu. Karena apa? Semakin kita tidak bergerak, itu pembuluh darah ini makin nggak elastis, pembuluh darah makin nggak elastis, peredaran darah makin nggak lancar, akan makin banyak sumbatan-sumbatan lemak dimanapun. Jadi lemak itu nggak melulu hanya ada di pembuluh darah ya, pemirsa. Lemak itu nggak hanya melulu melapisi bagian dalam pembuluh darah yang bisa menimbulkan sumbatan gitu pada pembuluh darah, nggak melulu hanya itu. Lemak juga bisa tertimbun di luar pembuluh darah. Kalau kita makin mager, makin malas bergerak, makin nggak pernah olahraga, lemak ini akan makin ngumpul di badan gitu ya, makin ngumpul di badan, dan itu menjadi obesitas itu ya? Iya, bisa menjadi gemuk obesitas, kemudian potensial menderita diabetes juga, macam-macam. Segala macam penyakit itu emang kalau kita makin mager makin potensial untuk timbul gitu. Itu yang harus dikelola. Mulai sekarang biasakan diri olahraga yang rutin gitu. Terus kemudian makan makanan tadi, makan makanan yang rendah serat, makanan Padang, masakan Padang itu kan walaupun enak, walaupun yummy, walaupun saya juga penggemar masakan Padang, tapi kayaknya nggak boleh terus-terusan. Kita sekali-sekali juga harus makan yang hijau-hijau, yang seger-seger gitu kan. Lalapan-lalapan, sayur-sayuran yang berkuah bening, tapi banyak sayurannya, sup. Jangan santan yang kental. Iya, santan-santan terus itu. begini jadinya. Kemudian rutin olahraga, hindari stres. Kenapa stres? Karena stres ini menimbulkan ketegangan di syaraf-syaraf, itu juga memicu tekanan darah tinggi. Itu harus dikelola gitu kan. Stop rokok dan alkohol, jelas ya, itu memang sangat wajib. Bahkan dibungkus rokoknya pun sudah tertulis gitu. Bahkan yang pembuat rokoknya nggak merokok. Bahkan pembuat rokoknya nggak merokok gitu. Kemudian lagi sebelum kita menuju ke obat-obatan, saya cenderung untuk tidak selalu mendahulukan obat gitu ya, mendahulukan obat kepada pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang sudah lansia, karena kebanyakan pasien itu kalau kita kasih satu macam obat, kemudian dia merasakan minum obat satu ini kok enak gitu, besok-besok lagi dia nggak ke dokter, dia main beli-beli sendiri di apotek gitu kan, main beli-beli sendiri di apotek. Sementara pengaturan pemakaian dia nggak tahu. Iya, padahal dokter itu meresepkan obat dengan kami kuliah dulu gitu loh, kami kuliah dulu gitu kan. Berapa dosis ya? Berapa kali sehari? Ini ada misalnya ada dua macam obat ini pada orang yang sama, misalnya pada Bang Syafril gitu. Hari ini sakitnya begini, bilang ke saya bisa jadi kasih obat A. Besok lagi sakit yang sama, ketika saya periksa, saya bilang, wah ini nggak cocok obat yang A, saya ganti aja obat yang B. Gitu. Tapi pasien kadang-kadang nggak begitu lagi. Begitu dapat dia obat dari dokter, dilihat namanya apa, udah di screenshot, udah disimpan, besok-besok kalau dia sakit, dia langsung main beli-beli aja gitu. Nggak konsultasi dulu gitu kan. Jadi saya selalu mengedukasikan kepada pasien-pasien saya,
jangan obat dulu deh gitu, jangan obat dulu karena bersama dengan meningkatnya usia fungsi ginjal kita udah menurun. Ginjal yang dipakai 20 tahun tentu beda dengan ginjal yang Oh dipakai ya, 50 benar, tahun benar, ya. benar, benar. Fungsinya apa namanya semuanya lah, semuanya jelas beda. Begitupun liver. Liver dan ginjal ini dua organ yang fungsinya adalah detox segala macam yang masuk ke tubuh. Racun masuk ke tubuh, liver dan ginjal yang kerja keras gitu ya, membuang gitu kan. Nah, bersama makin tambahnya usia, fungsi liver, fungsi ginjal menurun ini tentu nggak bagus kalau terus-terusan dikasih obat-obatan. Jadi selain merubah pola hidup tadi, saya selalu menekankan coba yang lain dulu gitu. Coba biasakan yang lain dulu, baik dari herbal misalnya. Banyak sekali herbal-herbal yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah. Misalnya apa ya, semangka, buah semangka itu juga bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian banyak sekali rempah-rempah yang biasa dikukus, direbus gitu, untuk diminum dan menurunkan tekanan darah. Itu banyak gitu kan. Itu saya selalu mengedepankan itu. Atau kemudian dengan terapi-terapi alternatif, misalnya bekam, misalnya kemudian totok punggung. Bekam yang kemudian diikuti totok punggung itu efektif sekali untuk mempertahankan tekanan darah kita relatif normal bila itu dilakukan secara rutin. Kalau itu kan jelas syar'i, bahkan disunahkan gitu untuk berbekam. Bekam diikuti dengan totok punggung itu sangat efektif. Totok punggung saja Bang, totok punggung saja itu mudah dan cepat sekali menurunkan tensi. Jadi kami kan setiap hari Ahad itu kan baksos tuh, dari masjid ke masjid, masjid ini masjid itu baksos. Pasien hipertensi itu datang banyak gitu kan, pasti dicatat begitu datang mereka tensinya berapa, kemudian saya minta untuk ditotok, 5 menit kemudian cek lagi sudah turun. Ada yang tinggi banget 250 per 150, bayangkan 250 per 150, totok 5 menit turun jadi 200. Totok saya bilang tambah lagi 5 menit lagi jadi 10 menit, turun lagi jadi 150 gitu. Pokoknya turun gitu. Apalagi bila itu dilakukan secara rutin dan menjadi kebiasaan, misalnya sebulan 3 kali rutin aja totok punggung gitu, insya Allah dengan izin Allah tensi itu normal. Tensi itu normal dan nggak perlu diet yang terlalu ketat gitu karena sumbatan-sumbatan kan hilang. Totok punggung itu fungsinya untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan. Oke, Bu Dokter, sebelum kita lanjutkan, Nusana Soro Minal TV Sadonya, kita tadi sudah dapat pengetahuan dari Bu Dokter terakhir itu bagaimana cara menurunkan tekanan darah itu sendiri. Beliau sampaikan kurangi berat badan, pola makan yang sehat, batasi konsumsi garam ya Bu Dokter ya, jangan kita kalau nggak pakai yang ikan asin kayaknya kurang enak makannya gitu ya kan. Betul. Nah itu sudah mulai dikurangin. Terus berikutnya adalah rutinnya olahraga ya. Rutin olahraga dalam artian berarti kan ada gerakan-gerakan tubuh kita yang bekerja keras itu beda dengan olahraga. Sering saya terima pasien ibu-ibu gitu, ibu rumah tangga. Saya olahraga Bu Dokter setiap hari nyapu, ngepel, nyuci, setrika itu kan. Saya bilang itu beda ya Bu gitu kan. Saya bilang itu beda, itu bekerja itu. Jadi kalau olahraga itu pasti ada pemanasannya. Kemudian ada intensitasnya makin lama makin kuat gitu kan. Kemudian nanti ada pendinginannya lagi gitu. Kalau kerja itu kan misalnya nyapu kan hanya gini-gini, tapi bukan fungsinya dan caranya, mekanismenya beda dengan olahraga. Jadi artinya tidak selalu umpamanya kita bekerja terus berkeringat itu bisa pengganti olahraga itu sendiri ya. Keringetan itu bukan selalu pengganti olahraga gitu. Walaupun selalu bagus ya, keringat banyak itu selalu bagus, cuma tidak maksimal mungkin buat fungsi sel-sel tubuh, buat pergerakan otot, perbaikan saluran darah gitu, mungkin nggak bagus kalau hanya gerakan-gerakan yang bukan olahraga. Bu Dokter, sebelum kita bacakan komentar pemirsa, ini hindari stres. Ada suatu kadang-kadang pada saat kita menghadapi suatu masalah, emosional kita tinggi, ya kan? Emosional kita tinggi, atau kita suka marah, umpamanya melihat anak begini aja kita marah, sedikit-sedikit kita marah. Itu selalu ada pemeo tengah masyarakat.
tinggi darah nggak air katanya. Maksudnya apa? Apa maksudnya itu? Kok pemarah betul, tinggi betul darahnya gitu. Gimana tuh? Mungkin Bu Dokter bisa memahami istilah itu gitu. Dimungkinkan nggak seorang yang pemarah dia hipertensi? Korelasinya ada nggak? Gini, jadi tidak semua orang pemarah itu hipertensi dan tidak semua hipertensi itu disertai dengan marah-marah. Lebih tepatnya begitu. Cuman bila seseorang itu sudah mengalami hipertensi, ingat bahwa tadi pembuluh darah kita tuh seperti selang panjang yang ketika terjadi tekanan darah tinggi berarti tekanan di pembuluh darah itu kenceng, tekanan di dalam pembuluh darah itu kenceng dari jantung sampai ke ujung-ujung seluruh tubuh, sampai ke otak, seluruhnya kenceng. Sehingga ya gitu, ketika pembuluh darah semuanya kenceng, jadinya sepaneng gitu rasanya. Jadi memang gampang menjadi emosi gitu karena tegangnya pembuluh darah, tegangnya persyarafan kayak berarti, gitu. Tapi tidak semua marah-marah itu tekanan darah tinggi dan tidak semua tekanan darah tinggi itu harus marah-marah ya. Oke, di sana Solo Minang TV sadonya semakin menarik cerita kita dengan Ibu Dokter. Benar, hipertensi kalau kita lihat dari pertama beliau sampaikan 2018 saja 34,1% jumlah penduduk Indonesia itu adalah mengalami hipertensi. Di 2025 WHO mengestimasi 29,1% penduduk dunia akan mengalami hipertensi. Hipertensi, Ibu Dokter tadi memberikan suatu istilah adalah pembunuh yang berdarah dingin ya. Pembunuh silent killer ya. Silent killer. Tanpa gejala. Nah, jadi Dunsana Soro Minang TV sadonya ini cukup bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bu Dokter. Oke, kita lanjut pertanyaan Ibu Osriza tadi udah. Pak Andri, selamat malam SMTV dan Dokter Ririn. Selamat malam juga. Regina Kasna, makasih Bu Dokter. Iya, terima kasih kembali. Ibu Ratna, alhamdulillah ya, saya melihat di sekitar saat ini sudah banyak orang yang sadar akan hidup sehat. Hal yang paling mudah orang-orang lakukan adalah berolahraga ringan, ya. Sekarang sudah ramai orang-orang berjogging, misalnya di SP, kalau di Batu Haji, di daerah Nongsa, atau mungkin di Harbor Bay ya, ya kan, di Harbor Bay. Artinya kesadaran masyarakat sudah mulai naik akan artinya hidup sehat. Benar, Bu Ratna, terima kasih banyak. Goes juga ya, komunitas Goes sudah banyak banget di ya, betul. Umi Putri, assalamualaikum, Soro Minang TV semakin keren. Ya Umi, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan main ke Batam lagi ya Umi, bawa madu sarangnya, jangan lupa ya Umi. Dari mana Umi? Umi, Pekanbaru. Pekanbaru nih. Oke, Bu Dokter, lanjut. Bu Dokter, mungkin ini untuk tadi sebenarnya sudah diapakan ya, sudah disampaikan sedikit dari awal. Kita kalau yang sudah terlanjur hipertensi itu sudah disampaikan, ya, sudah disampaikan mulai daripada penyebab, gejala-gejala dan akibatnya apa gitu, ya kan? Nah, saya masih kembali kepada pertanyaan awal. Tentu kita ingin generasi muda kita jangan sampai mengalami ini gitu, seperti bapak-bapaknya gitu. Seperti saya umpamanya, saya sudah jelas diklaim sebagai hipertensi. Mungkin istri saya juga seperti itu. Tentu saya juga berpikir bagaimana anak saya jangan seperti itu gitu. Betul. Nah, jadi mungkin Bu Dokter bisa sampaikan sedikit edukasi kepada anak-anak atau generasi muda kita bagaimana jangan sampai mengalami hipertensi pada saat umur sudah mulai mengarah ke tuanya gitu. Oke. Jadi kebanyakan kita sebagai orang tua, termasuk saya gitu ya,
paling seneng kalau anaknya banyak makan. Oh ya, benar. Ya kan? Iya. Kita masak segala, apalagi anak saya kan dua-duanya di pondok nih. Iya. Kalau kemudian mereka pulang ke rumah, wah udah kayak raja dan ratu gitu kan. Kita siapin segalanya, Iya, mereka benar. minta apa aja kita beliin. Iya. Saya begitu karena Iya. merasa anak di pondok sekali-sekali pulang harus kita manjakan gitu kan. Dalam bentuk servis Iya, makanan tadi ya. Kakak mau makan apa? Ah, itu bunda masakin tuh. Iya. Ada yang mau makan apa? Itu yang bunda bikin. Apapun yang mereka minta itu yang dikasih. Saya yakin mungkin sebagian besar orang Iya. tua begitu gitu ya. Tapi itu tadi, kalau kita menyadari bahwa kita pengidap hipertensi, orang tua kita atau neneknya anak-anak Iya. ini, kakek neneknya anak-nenek ini adalah pengidap hipertensi, kita harus edukasikan kepada mereka. Nah, papa sama mama nih punya penyakit darah tinggi loh. Ya. Dan kakak sama adik berarti potensial juga untuk mengidap darah tinggi nanti. Ya, benar, nantinya nanti ya. di usia 40, 50 gitu kan. Jadi mulai sekarang ayo dong makan yang bagus, banyakin sayur, kurangi makanan-makanan instan. Anak-anak sekarang suka yang instan-instan, Ya. sosis-sosis, Ya. yang pokoknya disimpan-simpan, yang tinggal digoreng Ya, gitu aja. betul. Itu kan semuanya itu mengandung pengawet, kemudian biasanya mempunyai tingkat asin yang tingkat keasinan yang lebih tinggi gitu, supaya awet ya, termasuk kemudian sarden, makanan-makanan kaleng itu ya, makan makanan kaleng. Juga pemanis-pemanis buatan di minuman itu yang banyak kadar gulanya tinggi. Benar. Minuman berkadar gula tinggi ini juga nggak bagus gitu kan untuk dikonsumsi mereka. Kita harus edukasikan ke mereka. Bapak sama ibu, ayah sama bunda, papa sama mama ini punya darah tinggi. Dan kalian sebagai anak-anak kandung kami pastinya punya resiko Ya. untuk kelak darah tinggi, dan itu nggak bagus gitu. Resikonya bisa fatal, bisa berakibat ke kelainan-kelainan organ. Ya. Ayo mulai sekarang makan makanan yang sehat. Ayo mulai sekarang rajin olahraga. Ya. Orang tua harus jangan cuma ngajakin doang, harus Harus olahraga juga ya. harus ngajakin gitu Ya, kan, olahraga bareng setiap Sabtu atau Ahad misalnya. Badminton rame-rame sekeluarga, betul. Goes rame-rame gitu ya. gitu. Pokoknya mulai mengajari anak untuk rajin bergerak dan makan yang bagus, makan yang disiplin, makan yang jangan hanya menuruti hawa nafsu aja gitu. Benar. Itu aja sih. Bu Dokter, ada yang menarik yang Ibu Dokter sampaikan tadi. Dari sisi materi sudah ada nih, masih ada yang ingin Bu Dokter sampaikan sebelum udah. sudah ya. Benar. Berarti kita diskusi aja ya. Kebetulan di samping sambil menunggu kita ada pemirsa yang bertanya ada segala macam. Kebetulan nih host Ibu Dokter udah klaim pengidap darah tinggi, kritis hipertensi. Yang menarik dari satu pernyataan Bu Dokter adalah setiap pasien Ibu Dokter yang datang ke klinik, jika dia berobat, itu Bu Dokter tadi menyampaikan membiasakan diri tidak dalam bentuk obat-obat kimia dulu. Lebih dulu non obat macam-macam. Dengan memberikan atau mencoba dalam bentuk lain, terapis atau herbal dan segala macam. Sebagai seorang dokter ini ya, apakah apa yang menyebabkan Ibu Dokter? Saya yakin dan percaya pada saat kuliah kalau sakitnya ini obatnya. Iya dong. Iya kan? Iya. Tapi pada saat berkembangnya situasi dan segala macam, bertambahnya pemahaman Ibu dengan berbagai macam sektor kesehatan dalam bentuk lain dan segala macam, apa yang menyebabkan Ibu Dokter mengambil sebuah pilihan seperti mengambil terapis totok punggung dulu, atau memberikan herbal dulu, atau ya kadang-kadang saya mendengar ada dokter juga disuruh uduk dulu gitu. Ada dokter, saya pernah melihat sebuah video, saya sebelum suruh uduk dulu, saya suruh dia sholat dulu, umpamanya seperti itu gitu. Kira-kira apa? Pasti ada sesuatu yang membuat Bu Dokter itu mengambil suatu sikap seperti itu terhadap pasien tadi itu gitu. Karena begitulah saya terhadap diri saya. Karena begitulah saya terhadap diri saya. Saya sendiri sebagai seorang dokter dari dulu-dulunya itu memang termasuk orang yang nggak terlalu minum obat gitu. Orang-orang masyarakat kita cenderung sangat gampang
beli obat sembarangan, dan itu perlu banget diedukasi. Ya. Ngilu lutut, beli jamu asam urat. Ya. Sakit gigi, beli obat apa di sembarang, pokoknya sembarang lah, segala macam merek-merek obat yang dijual bebas. Dan itu menjadi kebiasaan. Boleh kita lihat sekarang berapa banyak kasus cuci darah akibat gagal ginjal. Kenapa terjadi gagal ginjal? Antara lain juga karena ginjal ini capek. Ginjal ini rusak karena terus-menerus konsumsi obat tadi. Iya, karena konsumsi obat yang berlebihan. Begitupun liver. Berapa banyak orang mengalami sakit liver yang berat, rusak livernya gitu. Saya melihat dari situ. Ke saya sendiri, ke keluarga saya sendiri aja, saya nggak gampang memberi obat gitu. Hanya kalau betul-betul harus obat gitu ya. Tidak ada cara lain, ini harus obat, baru itu saya kasih. Itu pun dalam jumlah yang terbatas dengan edukasi yang maksimal. Pak, obatnya diminum sampai besok aja, lusa nggak usah. Pak, obatnya diminum 1 kali aja. Kalau misalnya 1 kali minum udah hilang gejalanya, stop aja. Pak, khusus yang ini minum sampai habis ya, nggak boleh berhenti sebelum habis. Jadi misalnya saya kasih 4 macam obat, tiap obat ini tentu edukasinya macam-macam. Berbeda-beda tergantung kondisi, tergantung jenis obat, dan saya harus yakinkan pasien paham bahwa nggak semua obat itu 3 kali sehari semuanya minum bareng sama gitu loh. Ke pasien begitu. Itu pun benar-benar hanya untuk obat-obat yang harus dipakai. Kalau masih bisa cara lain, saya selalu edukasikan cara lain. Oke. Bu dokter, dulu saya masih ingat waktu kecil orang tua itu almarhum bapak, jika lagi darah tinggi, nafasnya sesak. Terus saya ingat, saya lupa daunnya apa. Nanti diambil tuh sama mama sebuah entah daun asam apa gitu. Jadi asam tunjuk, daun-daun itu diremas gitu. Diremas, air remas, terus diminum. Berapa jam langsung turun. Artinya adalah saya melihat sebenarnya agak mirip seperti yang Bu Dokter sampaikan. Sebenarnya di lingkungan kita itu, apalagi kalau di kampung ya, banyak sebenarnya tanaman-tanaman. Herbal. Konsumsi buah-buahan atau tanaman yang memang pada prinsipnya itu adalah tanpa kisah saya itu adalah sebenarnya obat gitu ya. Betul. Nah, untuk di Batam ini kondisi Batam ini, bisa nggak Bu Dokter memberikan edukasi kepada Dunsana Soro Minang TV pada saat kita merasa tengkuk kita sudah mulai naik, ciri-ciri gejala-gejala darah tinggi itu sudah mulai ada. Langkah pertama kita mungkin dengan konsumsi ini dulu. Buah ini bagus ini. Nah, Bu Dokter bisa memberikan sedikit tentang beberapa item buah-buahan kah, jenis makanan kah yang mungkin bisa sedikit menurunkan darah tinggi di awal sebelum kita pergi ke dokter gitu. Paling gampang kalau saya sekarang justru totok, Bang. Iya benar. Berarti saya harus belajar totok dulu ya? Saya mau totok, tapi masalahnya totok itu kan hanya akhwat ke akhwat, ikhwan ke ikhwan gitu kan. Mungkin lain kesempatan saya bisa ajak kawan-kawan ya. Saya gitu kan. Kondisi seperti Bang Syafril ini 220 per 120, totok aja 10 menit itu insya Allah udah sangat banyak yang terbukti langsung turun gitu. Obat sambil kita ngerebus daun salam misalnya, sambil kita ngerebus daun salam, betul. ngejus semangka, totok dulu gitu, insya Allah turun gitu loh. Itu yang saya maksudkan. Karena bayangkan kalau kita nggak mengenal herba, bayangkan kalau kita nggak mengenal terapi-terapi alternatif itu ya, itu orang yang mengidap darah tinggi, orang yang mengidap diabetes setiap hari nonstop harus minum obat terus seumur hidup, itu kan berat gitu. Kasihan organ-organ kita yang ada di dalam ya. Jadi kalau saya selalu mengedukasi yang lain dulu. Orang kita tuh ya, lutut sakit, kaki sakit, beli obat jamu asam urat. Tidak semua nyeri lutut, tidak semua nyeri sendi itu asam urat. Itu yang orang nggak tahu gitu. Dikiranya semua nyeri sendi, nyeri lutut asam urat, langsung beli jamu asam urat. Kalau saya enggak, rendam dulu pakai air panas plus garam gitu kan. Rendam dulu pakai air panas plus garam. Biasanya insya Allah berkurang reda gitu sakitnya. Ya. Jadi kalau memang Ibu Dokter berbicara masalah beberapa terapis tadi itu seperti totok punggung, berarti kayaknya kita Dunsana Soro Minang TV ada space khusus nih, nanti kita berbicara
pola kesehatan yang Iya baru dong. dengan Kita nggak boleh apa ya, kita nggak boleh seperti katak di dalam tempurung ya. yang berpikir bahwa walaupun saya dokter sampai sekarang saya masih dokter, jiwa raga ini masih dokter Ya. gitu ya. Tapi kita nggak boleh kayak katak dalam tempurung yang kemudian menutup diri dari berbagai kemungkinan penyembuhan yang lain gitu. Ya, Karena apa? ya, ya. Karena Allah itu menurunkan kesembuhan sesuai kehendaknya dengan banyak cara, enggak melulu dengan obat gitu loh. Dan saya melihat sendiri banyak sekali keajaiban sembuh yang Allah turunkan melalui totok punggung. Itu kenapa saya kemudian menerjunkan diri ke dunia totok punggung. Oke. Oke, Dunsana Soro Minang TV Sadonya kita lanjut. Dari Bundo Sofi Husni, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya, apa benar hipertensi itu ada faktor keturunan? Karena keluarga tensi tinggi semua, apa memang harus rutin minum obat? Dan terus apa solusinya Bu Dokter? Ya. Jadi mungkin Bunda Husni apa namanya belum mendengar dari awal tadi, nggak apa-apa Bunda Bu Oke. Dokter jelaskan lagi gitu. Oke, seperti tadi saya sampaikan bahwa hipertensi itu ada dua macam, ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu antara lain ya, karena faktor keturunan, orang tuanya darah tinggi, anaknya punya resiko untuk kelak di kemudian hari menderita darah tinggi juga. Salah satunya keturunan. Faktor lain adalah gaya hidup dan pola makan, itu hipertensi primer. Ada lagi hipertensi sekunder yang akibat dari penyakit-penyakit lain gitu, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penyakit pada syaraf dan lain-lain. Jadi kalau ibu ada keturunan darah tinggi, ya ibu punya potensi, punya resiko untuk menderita darah tinggi. Harus minum obat terus? Enggak. Itu yang cara untuk menurunkan darah tinggi dan mempertahankan supaya darah relatif normal. Betul. Gitu. Nah, jadi artinya Ibu Husni tidak harus makan obat terus. Ya. Boleh konsultasi ke saya Bu, nanti private mungkin Japri kalau misalnya perlu keterangan yang lebih lanjut. Gitu. Tapi banyak cara untuk mengendalikan dan menurunkan tekanan darah selain dengan obat-obatan. Atau gini, Bu Husni boleh datang setiap Sabtu ke SMTV ya, Insya Allah nanti bisa konsultasi sedikit ya. Orang Batam. Orang Batam. Boleh silakan datang setiap Sabtu malam Bu. Oke. Ibu Elva Nitanur, boleh nggak Bu Dokter untuk belajar totok punggung? Katanya air kelapa untuk menurunkan hipertensi juga Dok, benarkah? Tadi ada dua pertanyaan. Satu, boleh nggak kami belajar totok punggung? Terus yang kedua, ada pertanyaan katanya air kelapa itu bisa juga menurunkan hipertensi, benar nggak Dok? Baik. Ibu siapa? Ibu Eva. Ibu Eva. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Boleh banget belajar totok punggung ya, nggak ada ruginya sama sekali. Saya aja yang dari medis yang 100% dokter gitu, saya tertarik dan jatuh cinta dan menerjunkan diri gitu ke dunia totok punggung, apalagi untuk orang-orang awam gitu kan. Boleh banget belajar totok punggung. Di Batam insya Allah setiap bulan ada pelatihan untuk pemula, setiap awal bulan di Batam ada. Kemudian air kelapa untuk menurunkan darah tinggi, saya terus terang belum pernah dengar, belum pernah tahu. Tapi yang saya tahu air kelapa itu mengandung elektrolit yang hampir sama dengan cairan tubuh yang alami gitu ya. Betul. Jadi tentunya bagus untuk dikonsumsi, cuman untuk menurunkan tekanan darah tinggi saya belum pernah dengar referensinya. Gitu. Tapi pengganti cairan tubuh. Air kelapa memang ya. Oke, Dunsana Soro Minang TV Sadonya Bu Dokter, kayaknya udah jam 9 ini. Jadi kita tadi agak delay sekitar setengah 9 lewat ya. Sudah 1 jam. Betul ya? Udah jam 9. Sebentar kita. Oke, Dunsana Soro Minang TV Sadonya, Ibu Dokter masih ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentang masalah hipertensi? Udah kayaknya sudah cukup. Udah cukup ya. Yang terpenting itu adalah akibatnya. Kalau akibatnya sudah tahu, berarti rasa takut muncul. Maka lakukanlah perubahan pola hidup. Sebetulnya kesadaran yang dibutuhkan. Betul. Bahwa kita potensi menderita hipertensi itu tinggi karena zaman sekarang gaya hidup kita yang
nggak bagus gitu ya. Ya. Kemudian pola makan yang nggak bagus juga. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita punya resiko itu, berarti kita harus siap-siap memodifikasi gaya hidup kita supaya tidak terjadi hipertensi. Oke. Terima kasih banyak Bu Dokter Kembali kasih. atas edukasi kepada pemirsa Soro Minang TV tentang masalah hipertensi. Seperti yang gitu. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang butuh penjelasan tertentu, bisa menghubungi Dokter Ririn ya. Kita ketemu di sini aja. Ya, kali. atau ketemu di SM Cafe juga boleh, atau di SMTV. Akan ada dialog interaktif kita ya. Akan ada dialog interaktif ke bulan depannya, tiap sekali dalam 1 bulan ya, insya Allah ya. Nah, Nusana Soro Minang TV Sadonya sudah pukul 9 atau 21.00 SMTV akan melakukan program baru lagi, program lanjutan di malam minggu ini. Nah, untuk itu Nusana Soro Minang TV terima kasih atas perhatian Nusana Sadonya yang telah menonton, yang telah berkomentar tentang hipertensi yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Ibu Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Edisi pertama kami tentang ngopi atau ngobrol pintar. Ya, mudah-mudahan makin membuat masyarakat pintar, makin membuat orang awak pintar. Udah pandai. Ini saya yakin dan percaya bulan kedua atau program kita yang kelima, Ibu Dokter sudah bisa kita minangkan, berbahasa Minang, gitu ya. Harus khusus kayaknya. Di sana Soro Minang TV Sadonya, terima kasih banyak atas perhatiannya, yang telah mengikuti, menonton, men-share dan segala macam, dan sudah memberikan komen, pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah setiap hari, setiap minggu di hari Sabtu malam minggu kita akan selalu dengan program ngopi atau ngobrol pintar dengan Suara Minang Sehat yang selalu dibimbing atau dipandu oleh Dokter Ririn Hariningsih. Bu Dokter, terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan membimbing atau memandu program kita yang perdana kali ini. Yes. Mudah-mudahan minggu depan ada tema-tema lagi yang menarik, dan Bu Dokter sendiri yang tahu persis apa itu temanya, karena tentu berdasarkan pasiennya nanti ya. Pasien yang datang 70% rupanya ini, berarti mayoritas, berarti ini termasuk penyakit yang perlu. Boleh juga kalau misalnya pemirsa memberi masukan, pengen pengen dibicarakan tuh apa temanya gitu. Suara terbanyaknya apa nanti? Ya, bisa kita lakukan ya, bisa menghubungi Soro Minang TV atau Facebooknya Dokter Ririn. Itu saja di sana Soro Minang TV Sadonya. Terima kasih dari awal sampai akhir. Kami all crew Soro Minang TV. Saya Safril Yubahar. Saya Dokter Ririn Hariningsih. Mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.